Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Zaid bin Arqam, sahabat Nabi yang dituduh memfitnah. Zaid bin Arqam nama lengkapnya adalah Zaid bin Arqam bin Zaid Qais. Dia termasuk salah seorang Ansor yang telah menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan sukacita dan gembira, yang telah mempersembahkan harta keluarga dan jiwanya untuk menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin dari Mekah. Dia dibesarkan sebagai seorang yatim di bawah asuhan salah seorang sahabat terkenal Rasulullah, yaitu Abdullah bin Rawaha, yang bertindak sebagai pemegang tali kekang unta Rasulullah ketika baginda menunaikan umroh qadha. Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Rawaha supaya turun dari kendaraannya dan mendengarkan syair-syairnya, supaya perjalanan para sahabatnya lebih bersemangat dan hidup. Sabdanya, "Turunlah dan kobarkanlah semangat rombongan ini." Dia menjawab, "Aku sudah lama melupakan syair-syairku, ya Rasulullah." Sejarah tidak banyak berbicara kepada kami tentang kanak-kanak Zaid bin Arqam dan bagaimana ia terpikat untuk masuk Islam. Setelah itu, ia memperlihatkan kepahlawanannya dalam salah satu peperangan yang diarunginya bersama dengan Rasulullah, barulah ia terkenal. Zaid bin Arqam adalah seorang Ansor yang telah memeluk Islam ketika masih kanak-kanak. Di saat terjadi perang Uhud, ia bergabung dengan pasukan muslim yang siap berangkat. Tetapi keberadaannya diketahui oleh Nabi dan beliau memulangkannya karena ia masih sangat muda. Ia sangat sedih dengan larangan Rasulullah ini. Sejarah juga telah mencatat salah satu kisahnya yang paling menakjubkan bersama dengan kaum munafikin. Salah satu kelompok di tengah-tengah kaum muslimin, hanya saja Zaid bin Arqam memasuki kelompok kaum muslimin dengan modal lidahnya, sedangkan Islam belum menyentuh kolbunya. Peristiwa itu terjadi dalam Ghazwah Bani Mustalik, suatu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Dikisahkan bahwa Rasulullah mendapatkan laporan dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Bani Mustalik sedang mengerahkan kaumnya di bawah pimpinan Al-Haris bin Abi Dzurrah, ayah Juwairiyah binti Haris, istri Nabi, untuk menyerang Madinah. Sesudah mendengar laporan itu, Rasulullah pun keluar dengan pasukannya menuju perkampungan mereka hingga mencapai daerah mata air di sana yang dinamakan Al-Muraisi. Pertarungan sengit antara pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah dan pasukan Bani Mustalik di bawah pimpinan Al-Haris bin Abi Dzurrah tidak dapat dihindari lagi. Akhirnya pasukan Bani Mustalik dapat dihancurkan oleh pasukan kaum muslimin. Seusai peperangan, kaum kafir berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin pun berebut pergi ke Al-Muraisi untuk minum. Dan minum kudanya itu terdapat Jahjahan bin Mas'ud, orang bayaran Umar ibnul Khattab, dan Sanan bin Wahab al-Jahmi, sekutu Bani Auf ibnu Khazraj. Keduanya bukan hanya berebutan minum, malah bertengkar dan saling bertariak mengundang pembelaan dari kaumnya masing-masing. Al-Jahmi berteriak, "Wahai kaum Ansor." Jahjahan berteriak, "Wahai kaum muslimin." Ternyata situasi tegang itu berhasil mengundang komentar Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah-tengah kaumnya, di mana Zaid bin Arqam pada waktu itu masih muda belia. Zaid bin Arqam hanyalah seorang anak kecil di sisinya yang mendengarkan lantas menuju Rasulullah dan memberitahunya hal itu. Umar yang berada di sisi Rasulullah merasa geram dan meminta agar Abdullah bin Ubay dibunuh. Namun di saat Rasulullah mencegahnya dan justru meminta semua pasukan bertolak pulang,
Walaupun saat itu Rasulullah belum ingin beranjak pulang, Abdullah bin Ubay lantas selalu berjalan bersama Rasulullah saat dia menerima kabar bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan kabar yang didengarnya darinya. Abdullah bin Ubay bahkan bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak pernah mengatakan hal itu dan tidak pernah berbicara seperti itu. Abdullah bin Ubay adalah tokoh masyarakat yang di daerah Madinah dan Zaid bin Arqam hanya seorang pemuda remaja. Karena itu ada beberapa sahabat Ansor yang lebih dipercayai ucapan tokoh munafik itu daripada Zaid. Lalu ia berkata, boleh jadi Zaid bin Arqam hanya menerka-nerka saja tentang apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay salah satu orang yang dihormati dan ditinggikan dalam kaumnya, sebab orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah dari kaum Ansor berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mungkin anak kecil itu Zaid bin Arqam telah salah dalam menyampaikan beritanya dan tidak menyimpan dengan baik perkataan dari orang ini, Abdullah bin Ubay." Mereka berkata itu sebagai rasa hormat kepada Abdullah bin Ubay dan sebagai pembelaan baginya. Kemudian berita itu juga sampai kepada Abdullah, anak dari Abdullah bin Ubay. Ibnu Ishaq diberitakan hadis oleh Asim bin Umar bin Qatadah bahwa Abdullah datang kepada Rasulullah dan merasa geram dengan perbuatan sang ayah. Dia meminta agar dirinya yang ditugaskan untuk membunuh sang ayah, sebab dia takut merasa marah jika melihat orang lain yang membunuh ayahnya, sehingga Abdullah takut bisa masuk neraka jika dia membunuh orang mukmin lainnya. Namun Rasulullah lagi-lagi menolaknya. Rasulullah bersabda, "Bahkan kami akan bersikap lemah lembut padanya dan berlaku baik kepadanya dalam bergaul selama dia masih hidup berdampingan dengan kita." Setelah kejadian itu, kaumnya sendirilah yang mencerca Abdullah bin Ubay. Karenanya Zaid menjadi sedih dengan perkembangan yang terjadi. Apa yang dilaporkannya kepada Nabi seolah-olah hanya dugaan dan rekaannya semata. Begitu juga dengan Rasulullah, sepertinya bisa menerima sumpah yang diucapkan Abdullah bin Ubay. Begitu juga dirinya masih anak-anak dan tidak memiliki ketenaran dan kekuasaan seperti halnya Abdullah bin Ubay. Pada saat beberapa hari berikutnya, Zaid bin Arqam mengurung diri di rumah, tidak menghadiri majelis Rasulullah seperti biasanya. Pamannya sampai berkata, "Aku tidak bermaksud agar Rasulullah membencimu dan tidak mempercayaimu lagi." Beberapa waktu kemudian Allah menurunkan surah Al-Munafikun ayat 1 yang isinya mengabarkan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay. Nabi SAW mendatangi Zaid bin Arqam dan beliau membacakan wahyu yang beliau terima. Apabila orang-orang munafik datang padamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkanmu." Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.